Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait salah satu teknik pembuatan animasi dua dimensi, yakni dengan menggunakan teknik frame by frame. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik pembuatan animasi dua dimensi, yakni adalah teknik twinning. Nah, teknik twinning itu sendiri seperti apa sih sebetulnya? Jadi kalau kita lihat dari definisinya bahwa teknik twinning ini adalah proses pembuatan sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir, sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Nah, dari definisinya saja sebenarnya kita sudah bisa menerka sebenarnya teknik twinning itu cara kerjanya seperti apa. Kita hanya perlu untuk mendefinisikan frame awal, kemudian kita juga perlu mendefinisikan frame akhir. Frame di antara frame awal dan frame akhir ini akan terisi dengan sendirinya menyesuaikan frame awal dan frame akhir. Entah itu posisi atau bentuk, seperti itu ya. Nah, di Adobe Animate ataupun Adobe Flash, ini sebenarnya terdapat 3 teknik twinning yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, teknik itu apa saja? Kita bisa lihat di sini. Ada beberapa jenis, antara lain Classic Twin, Shape Twin, kemudian Motion Twin. Nah, karakteristiknya seperti apa? Kita akan nanti pelajari sambil kita melakukan demonstrasi. Tetapi apa sih sebetulnya kelebihan dari penggunaan teknik animasi twinning seperti itu ya? Jadi sebetulnya di sini ada beberapa kelebihan yang bisa kita jabarkan. Di antaranya dengan menggunakan teknik animasi twinning ini kita bisa mempersingkat dan meminimkan waktu kerja. Kenapa? Karena kita hanya perlu untuk membuat frame awal dan frame akhirnya saja seperti itu. Sementara frame di tengahnya akan menyesuaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi ukuran file. Mengapa kok bisa mengurangi ukuran file? Karena setiap isi di dalam frame tidak perlu disimpan. Berbeda halnya dengan teknik animasi frame by frame. Ketika kita menggunakan teknik animasi frame by frame, di setiap frame kita harus mengisi gambar seperti itu. Kita harus mengisi sebuah objek. Tapi ketika kita menggunakan teknik twinning, kita tidak perlu mengisi objek di tengah-tengah seperti itu. Kita hanya perlu untuk mengisi objek di awal frame dan di akhir frame. Jadi itulah kurang lebih terkait dengan kelebihan teknik animasi twinning. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari terkait dengan salah satu jenis teknik twinning di Adobe Flash atau Animate ya, yakni adalah teknik Classic Twin. Sebelum kita mencoba untuk bereksperimen terkait dengan Classic Twin ini, kita buat project baru terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Classic Twin. Classic Twin ini hanya berlaku untuk yang namanya simbol. Nah, kemarin simbol itu terdiri dari 3. Apa saja? Ada movie clip, kemudian ada grafik, kemudian ada button. Nah, ini hanya berlaku untuk 3 jenis simbol itu saja. Nah, biasanya apa yang bisa dilibatkan dalam Classic Twin? Jadi Classic Twin ini melibatkan beberapa hal seperti motion, kemudian scale, kemudian color effect, dan rotasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, ketika kita membuat animasi dengan teknik twinning, termasuk Classic Twin, nah kita membutuhkan satu frame di awal, kemudian satu frame di akhir. Oleh karena itu, kita akan mencoba bereksperimen untuk membuat satu frame di awal, kemudian satu frame di akhir. Nah, kita misalkan pengen membuat sebuah animasi di mana nanti kotak akan bergerak ke kiri, dari kiri ke kanan seperti itu. Kita klik sebuah rectangle, oke, kita klik tool rectangle, kemudian kita buat sebuah persegi. Oke, ini frame pertama. Frame pertama ya. Kemudian kita definisikan frame 30-nya. Frame 30-nya kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Di frame ke-30 objek ini kemudian saya seleksi, kemudian saya klik drag, saya pindah posisinya ke sini. Oke, kalau kita play seperti apa hasilnya? Nah, cuman berpindah lokasi doang.
di sini lama banget, kemudian pindah ke sini di frame terakhir. Nah, classic twin ini bisa kita lakukan dengan cara kita klik kanan di bagian sini, kemudian create classic twin. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita balikkan ke frame 1, kemudian kita play, hasilnya objek berpindah dari kiri ke kanan. Nah, di awal juga saya bilang bahwasanya classic twin itu terkait dengan yang namanya motion, scale, color effect, dan rotation. Baru saja kita sudah mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan motion. Dalam kasus ini, contohnya adalah objek berpindah dari kiri, kemudian bergerak menuju kanan. Jadi motion ini terkait dengan pergerakan atau perpindahan sebuah objek. Nah, kemudian kita akan mencoba yang kedua terkait dengan scale ya, scale. Nah, misal di awal di frame 1 ukuran objek segini, kemudian di frame berikutnya di frame ke-30, di frame terakhir kita klik, oke. Kemudian kita transform, kita klik seperti ini, kita ubah transform, kemudian kita ubah scale-nya menjadi lebih kecil. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita balik ke bagian frame 1, kemudian kita play, objeknya terlihat bergerak ke kanan seolah-olah sambil mengecil seperti itu. Nah, sambil mengecil ini adalah yang saya maksudkan dengan scale seperti itu. Scale bisa membesar, bisa mengecil, bisa melebar, bisa menyempit seperti itu ya. Selanjutnya terkait dengan color effect. Nah, kalau misalkan kita balik ke frame 1, kita klik, nah kemudian kita klik objeknya, ya, yang diseleksi bukan framenya tapi objeknya. Objek di frame 1 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di bagian properties, di sini ada color effect. Jadi di sini ada section color effect. Nah, di section color effect di sini ada style, kemudian stylenya bisa kita pilih. Misal di awal kita tentukan brightness-nya 0 seperti itu. Untuk perseginya brightness-nya 0 ketika di frame awal. Kemudian pas di frame akhir kita buat brightness-nya menjadi 100. Jadi terlihat terang seperti itu. Dari normal menjadi terang. Kita klik ya. Di frame 1 kita ubah jadi brightness-nya 0. Nah, kalau 100 itu putih karena terang banget. Oke, ini kita ubah jadi 0. Kemudian kita klik frame ke-30. Oke, frame ke-30 kita klik objeknya, kita buat, kita klik dulu objeknya, sudah. Nah, ketika sudah kita klik objeknya akan muncul color effect. Nah, di sini kita bisa klik stylenya, misalnya brightness-nya kita ubah. Yang tadinya pas di frame 1 0, kemudian di frame 30 menjadi 100. Oke. Tidak melulu soal brightness, di sini juga ada tint, ada advance, ada alpha. Terserah kalian nanti mau yang mana seperti itu. Nah, kita ubah dari awal terlebih dahulu ya. Kita coba untuk memainkan dari frame pertama sampai frame terakhir. Nah, sekarang kita coba play. Nah, seolah-olah menghilang. Seolah-olah objeknya menghilang. Kenapa? Karena brightness-nya semakin lama semakin membesar. Kalau membesar, cenderung ke warna putih. Nah, kalau warna putih karena background-nya sama-sama putih, cenderung seolah-olah menghilang seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan color effect. Selanjutnya terkait dengan rotation. Nah, kita akan coba untuk memanipulasi rotasinya. Kita ubah dari frame ini ya. Kita ubah mungkin di tengah frame di sini kita klik. Pokoknya di frame manapun sebenarnya bebas sih. Mau di frame 1 boleh, frame 2 boleh, frame 3 boleh, frame 4 boleh, frame mana saja. Nah, ketika kita mengklik framenya, jangan objeknya ya, bukan objeknya. Karena kalau kita klik objeknya nanti opsinya akan berbeda lagi seperti itu. Mungkin pas di awal kita klik, kemudian kita klik objeknya, maka opsinya akan berubah seperti ini. Tapi kalau kita yang klik itu cuma framenya aja, opsinya akan tetap seperti ini. Opsi untuk propertiesnya akan tetap seperti ini. Nah, yang kita inginkan itu adalah ada section twinning seperti ini ya. Nah, di twinning ini ada yang namanya rotate. Nah, kita klik rotate, ada beberapa opsi. Ada auto, berarti otomatis. Ada clockwise,
atau searah jarum jam, kemudian ada counterclockwise, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini rotasinya bisa kita tentukan. Misalkan kita ambil yang clockwise, kira-kira seperti apa? Nah, kita cek dari awal, kita play. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan motion editing ketika kita menggunakan Classic Twin. Oleh karena itu, kita buka project baru terlebih dahulu. Kita buat project baru, kita klik File, kemudian New, kemudian kita pilih opsi ActionScript 3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita punya workspace baru. Seperti yang kita lihat, masih bersih. Next, apa yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan frame awal dan frame akhir. Frame awalnya ada di frame 1. Artinya kita masukkan objek terlebih dahulu untuk frame awalnya. Misalkan kita pakai oval. Kita akan buat lingkaran seperti ini. Seolah-olah ini adalah bola ya. Oke. Kemudian di frame 30 kita klik kanan untuk menandai frame akhir. Kemudian insert keyframe. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita ubah posisinya. Mungkin untuk frame 30 posisinya kita ubah di paling bawah. Kita seleksi, kemudian kita drag ke bawah. Kita ubah posisinya mungkin berada di sini. Oke, untuk membuat animasi twinning menggunakan teknik Classic Twin, artinya kita perlu melakukan sesuatu di antara frame 1 dan 30 ini. Kita klik kanan di salah satu frame, kemudian klik kanan, kemudian klik Classic Twin. Oke, hasilnya seperti apa? Kita cek. Perhatikan gerakannya dengan baik-baik. Kita play. Gerakannya rata, terdistribusi dengan sangat rata sekali. Nah, kalau kita amati ya, berdasarkan pengamatan kita terhadap pergerakan objek tadi, dari waktu ke waktu, dari frame ke frame, dari frame 1 ke frame 2, dari frame 2 ke frame 3, dari frame 3 ke frame 4, dari frame 4 ke frame 5, dan seterusnya sampai frame 29 ke 30, itu besaran perubahannya sama. Besaran perubahan posisinya sama. Misalkan dari frame 1 ke 2 besaran perpindahan posisinya adalah 5 pixel. Maka frame 2 ke frame 3 itu juga sama 5 pixel. Frame 3 ke frame 4 itu juga sama 5 pixel. Sampai frame 29 ke 30 itu juga sama 5 pixel. Ini saya anggap 5 pixel. Contoh ya, ini hanya contoh asumsi. Jadi di sini besarnya perpindahan bisa kita lihat sama rata seperti itu, terdistribusi. Nah, apakah itu bisa diedit? Bisa saja seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya is. Nah, caranya seperti apa? Mungkin di antara frame 1 dan frame 30 ini kita klik salah satu frame, bebas di mana saja. Mungkin kita klik di frame sini, boleh. Nah, di sini ada section twinning. Di bagian properties ada section twinning. Nah, di sini ada opsi is. Nah, bisa kita ubah parameternya. Misal kita besarkan ya, 100 seperti itu. Tadinya 0. Kalau 0 itu artinya terdistribusi sama rata. Sekarang kita coba untuk play. Tadi kita sudah ubah 100 ya. Kita balik ke frame 1. Nah, selanjutnya kita coba untuk play. Silahkan sambil diamati. Oke. Kita lihat kembali. Nah, kira-kira seperti apa perubahan yang terjadi? Gerakannya seolah-olah menjadi lebih lambat seperti itu. Ketika berada di sini, dia gerakannya cepat seperti itu. Semakin ke bawah semakin melambat. Seolah-olah semakin melambat. Nah, itu adalah efek dari penggunaan is yang ada di sini. Jadi ketika kita ubah ini menjadi 100, boleh ya. Misalkan kalau 0 itu standar, jadi distribusinya sama rata. Tapi kalau 100, dia akan terlihat seolah-olah menjadi lebih lambat seperti itu. Dari waktu ke waktu akan semakin terlihat menjadi lebih lambat. Jadi perubahan distribusi ini ya, distribusi posisinya itu tidak rata dari satu ke waktu. Pas di awal perubahannya besar, dari frame 1 ke 2 itu perubahannya besar, dari frame 2 ke 3 semakin sedikit, frame 3 ke 4 semakin sedikit lagi, sampai akhirnya frame 29 ke 30 itu adalah yang paling sedikit seperti itu. Itu ketika is-nya adalah positif. Mungkin antara 0 sampai 100 positif ya. Nah, kalau negatif
antara minus 100 sampai 0. Kita coba negatif seperti apa. Minus 100 misalkan ya. Di sini saya ambil contoh ekstrimnya. Parameter minimalnya adalah minus 100. Oke, kita coba mulai dari awal. Kemudian kita coba untuk play. Silahkan diamati. Nah, di sini gerakannya tadi kalau kita amati lagi ya. Nah, gerakannya awalnya lambat, perubahan kelihatan lambat seperti itu. Perubahan posisinya dari frame 1 ke frame 2 itu kecil. Kemudian dari frame 2 ke frame 3 itu semakin lebih besar daripada yang sebelumnya. Frame 3 ke frame 4 semakin lebih besar lagi sampai akhirnya yang paling besar adalah frame 29 ke 30. Perubahan posisinya adalah yang paling besar seperti itu. Nah, ini ketika kita pakai is yang negatif seperti itu. Jadi perubahan posisinya itu semakin membesar dari waktu ke waktu. Dia semakin membesar dari waktu ke waktu seolah-olah gerakan bendanya itu menjadi lebih cepat. Kira-kira seperti itu terkait dengan is ya. Apakah bisa di custom lagi? Bisa. Nah, ini kita akan mencoba cara untuk mengcustomnya. Sekarang silahkan diklik antara frame 1 dan 30, bebas di frame mana saja, mungkin di bagian sini boleh. Yang penting antara 1 sampai 30 ini ya, di antara frame awal dan frame akhir. Kita masih membahas terkait dengan classic twin. Nah, kemudian cek di bagian property panel dan section twinning. Nah, di sini ada gambar pensil. Kita lihat parameternya is-nya adalah min 100. Ketika is-nya min 100, maka grafiknya kita lihat ketika kita klik di bagian pensil ini, kita lihat grafiknya seperti ini. Kalau 100, grafiknya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau 0, grafiknya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada state animasi atau state twin yang nilainya antara 0 sampai 100% untuk sumbu Y-nya. Kemudian sumbu X ini adalah frame. Mulai dari frame 1 sampai frame 30. Nah, state animasi atau state twin ini maksudnya seperti apa? Nilainya kan antara 0 sampai 100% seperti itu. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Ketika berada di frame pertama, state animasinya adalah 0%. Kita lihat 0% itu ada di mana? Kita klik di sini. Nah, 0% itu adalah di sini. Kita lihat lagi di grafiknya. Ketika berada di frame 30, state animasinya itu 100%. 100% itu berarti sudah finish seperti itu. Sudah mencapai titik akhir. Nah, kita cek di frame 30. Nah, ternyata ketika di frame 30, posisinya berubah di sini. Berarti ini state akhirnya. State akhirnya adalah posisinya berada di sini. Kita ulang dari awal. State awalnya adalah posisi benda berada di sini, which means ini adalah 0%. Kemudian state akhirnya adalah, bisa kita lihat di sini, posisi benda berubah berada di bawah, seperti yang kita lihat ini. Ini adalah 100%. Nah, kita cek lagi, ketika frame ke-15, di manakah benda itu berada, di manakah objek lingkaran ini berada. Berarti kita cek ya, kalau 15 berarti di kisaran 50%, kurang sedikit seperti itu. Nah, 50% itu di mana? 50% itu berarti sekitar di tengah-tengah ini. Kita cek ya, kalau 15 frame ke-15 berarti 50% ya. Kisaran 50%. Nah, di sini kira-kira. Tadi 0% di sini, 50% di sini, kemudian 100% berada di sini. Itu adalah state animasinya. Ini semua bisa kita edit. Bisa kita edit secara manual. Kita klik kembali di sini. Nah, misalkan di frame kelima. Di frame kelima ini saya klik, kemudian saya tarik ke atas. Kemudian saya sesuaikan. Nah, seperti ini. Ini maksudnya apa? Berarti ketika berada di frame kelima, state animasinya 100%. 100% itu ada di mana? 100% itu ada di sini.
100% ada di bawah. Nah, kemudian ketika frame ke-10 saya ubah posisinya berada di sini. Mungkin 20% kali ya. Oke. Nah, 20% itu di mana berarti? Kita lihat ya. Tadi 0% itu di sini. 50% sekitar kisaran 50% itu kira-kira ada di sini, kemudian 100% ada di sini. Berarti 20% ada di sekitar sini ya. Nah, ini artinya apa? Berarti animasinya nanti berjalan seperti ini. Berjalan 0%, kemudian menuju 100%. 100% itu berarti ke sini. Kemudian berjalan menuju 20%. 20% di mana? 20% berarti naik lagi, kemudian sampai di sini. Selanjutnya di frame ke-15 saya ubah menjadi 100% lagi. Nah, kalau saya ubah 100% lagi berarti dari sini kemana? Ke bawah kan? Berarti dari sini ke bawah lagi. 100% tadi ada di sini ya. Berarti dari sini ke sini. Kemudian saya ubah lagi di frame ke-20 menjadi 50% misalkan. Nah, artinya apa? Artinya di frame ke-20 dari frame 15 ke frame 20, dari frame 15 dia naik ke frame 20, yang mana di frame 20 posisinya adalah di kisaran 50%. Nah, ketika frame 25 saya turunkan lagi, posisinya menjadi, saya naikkan jadi 100% state animasinya, tapi posisinya berarti turun di sini. Kemudian ketika 27 ya, atau 28, maaf. Ini nanti state-nya saya ubah seperti ini. Di frame ke-30, animasinya selesai. 30 berarti state-nya berada di sini ya. 100%. 100% kan berarti di sini. Kita klik OK, kemudian kita coba play. Kita play. Tek, 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 tek. Nah, seperti itu kurang lebih. Tek, 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 tek. Oke. Tek, 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 tek. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bagaimana cara menggunakan editornya. Kita klik di antara 1 sampai 30, frame antara 1 30, kemudian kita klik editornya, kita lihat kembali grafiknya, bisa kita sesuaikan lagi. Misal pengennya ini berada di sini, nanti bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, kita klik OK misalkan. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan editornya. Sebenarnya untuk state animasinya ini tidak hanya untuk motion saja seperti itu. Yang kita praktekkan tadi adalah terkait dengan motion. Apakah bisa diterapkan ke dalam hal lain? Semisalkan rotasi, ataupun color effect, ataupun yang lain, bisa tentunya ya. Scale seperti itu misalkan. State animasi berlaku terhadap semua hal tersebut. Jadi misalkan di state ke-30 saya klik di sini. Nah, ini kemudian saya scale. Nah, seperti ini kalau kita play hasilnya seperti apa? Ting 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 ting. Oke, nah ketika berada di state 100% pasti bentuknya akan seperti ini. Dia akan mencoba untuk menyesuaikan bentuknya. Kita ulang lah ya. Oke, nah seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, itu kurang lebih terkait dengan scale. Jadi motion sudah kita coba, scale sudah kita coba, kemudian kita akan mencoba misalkan color effect seperti itu. Kita klik di sini. Kemudian kita klik objeknya. Kemudian ada color effect di bagian property panel. Misalkan kita ubah brightness-nya. Mungkin pas awal-awal 0 kali ya. Oke, kita ubah. Kemudian pas 30, state akhir. State akhirnya ini kita ubah jadi
brightness-nya jadi 100%. Oke, jadi kalau kita play nanti seperti apa? Kita coba play. Nah, artinya apa? Di sini color effect juga bisa dipengaruhi. Lanjut lagi, misalkan rotasi, apakah bisa? Bisa. Kita klik di sini, kita klik di salah satu frame entah dimanapun antara 0 sampai antara 1 sampai 30. Kemudian di bagian sini ada rotate. Oke, di bagian property, kemudian bagian section twinning, di sini ada rotate. Rotate-nya kita ubah clockwise atau counterclockwise, bebas, silahkan. Nah, apakah ini juga berlaku? Kita coba ya. Nah, ternyata berlaku. Ternyata kita melihat tadi di sini ada rotasi. Kita play lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, bendanya seolah berotasi. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi, misalkan color effect-nya saya hilangin, di sini saya ganti, misalkan saya klik objeknya, color effect-nya untuk brightness-nya saya ubah menjadi hitam seperti itu. Brightness-nya minus 100, jadinya warnanya hitam. Oke, ketika kita play jadinya seperti apa? Cet, 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 cet. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita tegaskan kembali bahwasanya di bagian is ini tadi, di bagian is tadi ya, properties. Nah, ini berlaku untuk baik motion, baik rotation, kemudian scale ataupun color effect di Classic Twin. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan mencoba contoh lain sebagai studi kasusnya. Kita akan mencoba untuk membuat parallax effects dengan menggunakan Classic Twin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.